Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Asatidzah dan ikhwas sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami berada di tempat ini untuk menggantikan Ustadz kita, Ustadz Syahrir Hafizahullah Ta'ala, sebagai nasihat perpisahan sebelum kami kembali ke Arab Saudi. Sebelum kami masuk kepada pembahasan inti kita, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah sebagaimana pamflet yang tersebar, di situ ada sekaligus tarbiyah gabungan, maka yang dimaksud adalah waktunya sama, ya, taklim spesial spektakuler, ya, dan tarbiyah gabungan itu digabung, ya, waktunya di maghrib ini sampai isya, insyaallah. Kemudian jamaah sekalian, untuk kultum subuh tadi, hari ini adalah hari yang terakhir kami membawakannya. Mungkin besok, ya, kalau ada yang ingin menggantikan silahkan, atau ingin baca buku atau metode yang lainnya, ya, atau memang juga bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya setelah sholat subuh. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga adalah materi yang ingin kami sampaikan ini adalah 10 judul, 10 materi. Mungkin kalau waktu yang sudah masuk untuk azan isya, maka silakan azan dulu dan kami meminta izin untuk dilanjut, ya. Ya, setelah azan, ya, insyaallah. Baiklah jamaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. 10 hal ini silakan dicatat, ya, bagi yang membawa buku atau bisa juga di HP-nya, untuk kemudian setelah taklim kita bisa murajaah, ya, atau mengulang-ulang materi yang bisa kita ambil pelajarannya di taklim ini. Yang pertama jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, adalah segera ke masjid, segera ke masjid. Yang kedua, urgensi taklim dan tarbiyah. Ketiga, keajaiban subuh. Keempat, hakikat keikhlasan. Yang kelima, makna senioritas, perintis dan pewaris. Keenam, semangat dakwah. Ketujuh, jagalah hati dan kedepankan husnudzon. Kedelapan, sendiri lemah bersama kuat. 9, pada pergerakan ada keberkahan. Dan yang ke-10, istirahat sesungguhnya. Apa itu? Ini adalah 10 materi yang insya Allah akan kita bawakan. Silakan fokus mendengarkan dan menyimak seksama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada sebuah hadis yang sangat familiar, sangat masyhur, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamu an-nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu 'alaihi." Sekiranya manusia itu mengetahui apa yang terdapat pada bersegera untuk memenuhi panggilan azan dan bersegera mendapatkan shaf pertama, kecuali dengan mengundi, maka mereka akan mengundi, ya, untuk mendapatkan shaf pertama tersebut dan bersegera tersebut, ya. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi.
seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera itu menuju sholat berjamaah itu, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya, begitupun walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi atauhuma walau habwan. Ya, sekiranya mereka mengetahui apa yang terdapat pada sholat subuh dan sholat isya, kecuali mereka akan mendatanginya dengan merangkak-rangkak. Ya. Ini jamaah sekalian hadis tentang bagaimana pentingnya sholat berjamaah itu, bagaimana pentingnya untuk kita bersegera ya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala ketika azan sudah dikumandangkan atau sementara dikumandangkan atau sebelum, ya sesaat sebelum dikumandangkan, ya, kita bersegera, ya sudah siap-siap ya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sini kita akan bacakan beberapa keadaan para salafus saleh, ya, salafus saleh, bagaimana mereka dahulu itu ya bersegera menuju salat ya ketika waktu akan segera masuk. Disebutkan di sini jamaah sekalian, ya Ibnu Sama'ah, ya makastu 40 sana lam tafutni takbiratul ula illa yauma matat ummi. Ya saya hidup ya 40 tahun dan tidak pernah saya terluput dari takbiratul ihram. Ya. Kecuali hari di mana ibuku meninggal. Ini 40 tahun. Ya. Di mana beliau tidak pernah terluput takbiratul ihram bersama dengan imam. Ya. Kemudian ada yang 50 tahun, ada yang sampai 50 tahun. Ya Sa'id ibn Musayyib, ma fatatni takbiratul ula mundu 50 sana wa ma nadartu fi qafa rajulin fi sholati mundu 50 sana. Ya, saya tidak pernah terluput selama 50 tahun takbiratul ihramnya ya bersama dengan imam. Begitupun saya tidak pernah melihat leher-leher manusia. Ya, ini menunjukkan beliau selalu di shaf pertama selama 50 tahun juga. Ya. Di atas dari itu jamaah sekalian ada yang sampai 70 tahun. Kanal A'mash qariban min 70 sana lan tafuthu takbiratul ula. Ya Al-A'mash ya seorang ulama salaf yang selama 70 tahun ya beliau tidak pernah terlewat dari takbiratul ihram. Kemudian ada yang sampai 90 tahun jamaah sekalian. Ya, Sulaiman bin Hamzah al-Maqdisi lam usolli al-fariḍah munfaridan illa marratain wa ka'anni lam usolliha qat ma annahu qarabat as-90. Ya. Dan berpuluh-puluh tahun ya dari keadaan para salafun saleh yang menunjukkan bagaimana mereka berlomba-lomba bersegera menuju shaf pertama dan bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan juga wasu'ila ahadus sholihin, limadza tadhhabu lil masjid qabla al-adzan? Kenapa kamu pergi ke masjid sebelum azan? Ya maka orang yang ditanya ini, al-adzanu litanbihil ghafilin wa arju an la akuna minhum. Ya azan itu hanya untuk pengingat bagi orang-orang yang lalai, dan saya tidak mau termasuk dari orang-orang yang lalai tersebut. Maka mereka bersegera memang ya sesaat sebelum azan mereka sudah ada, bahkan yang melombai muazin datang ke masjid. Ya, karena Sa'id bin Abdul Aziz idza fatathu shalatul jamaah bakah. Ya ada seorang salaf juga jika terluput dari salat jamaah ya dia akan menangis. Dan disebutkan juga idza ra'aitar rajul yatahawan bit takbiratil ula faksil yadaka minhu. Jika kamu melihat ada orang yang bermasah bodoh ya, meremehkan takbiratul ihram bersama dengan imam, maka ya cuci tanganmu darinya. Ini terkait dengan bagaimana keadaan para salaf jamaah sekalian, ya, bagaimana untuk segera kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala ketika waktu ya salat ingin segera masuk. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan shaf pertama ya, ketika kita sudah masuk ke masjid, jangan lagi kita pergi ke belakang ya cari tempat untuk sholat sunnah, ya mengambil sutra di belakang tiang, kemudian kita sholat di belakang. Namun yang seharusnya kita lakukan adalah segera mendapatkan shaf pertama
untuk kita sholat sunnah di situ. Jangan sampai ada yang melombai kita. Jangan sampai ketika sudah iqamat, padahal kita yang paling pertama datang dan kita tidak mendapatkan shaf pertama tersebut. Ya. Dan kalau bisa, ya, kita tidak mendapatkan sutrah di depan, kita ambil sutrah yang di belakang itu, taruh di depan kita di shaf pertama, ya, untuk mendapatkan, ya, keutamaan dari shaf pertama tersebut. Ya. Begitupun juga jamaah sekalian, ya, untuk sholat sunnah qabliyah, untuk sholat sunnah qabliyah itu sebaik mungkin kita sholat sunnah rawatib qabliyah di masjid saja, ya, di masjid. Ya, karena hadis yang menyebutkan tentang sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat-sholat yang wajib. Ini kalau mau dilihat secara runut dan secara mengumpulkan hadis-hadis yang lain, maka kita dapati bahwa ini berlaku bagi sholat-sholat sunnah ba'diyah. Ya, begitupun dengan sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Adapun sholat sunnah qabliyah rawatib itu hendaknya dikerjakan di masjid, ya, karena kenapa? Ketika kita datang, ya, dan kita bisa menjawab azan, kemudian kita sholat sunnah, kemudian kita berdoa antara azan dan iqamat, kita bisa mengisinya dengan zikir-zikir, kita bisa mengisinya dengan mengaji, membaca Al-Quran, ya, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, dan kita juga bisa mendapatkan shaf pertama itu. Ya. Apabila seseorang sholat di rumahnya misalnya, kemudian nanti mau qomat baru datang, ya, dia ada kemungkinan tidak akan mendapatkan shaf pertama tersebut. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, di sini juga perlu diperhatikan, kalau kita datang di masjid, ya, tidak perlu mengambil barisan yang ujung kanan atau ujung kiri. Ya, langsung mendekat sedekat-dekatnya dengan imam. Ya, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, tsumma alladziina yalunahum." Ya, hendaknya orang-orang yang berakal, berilmu itu mendekat-dekat. Ya, ini disabdakan oleh Nabi SAW ketika beliau hendak mengimami salat. Dan ini isyarat jamaah sekalian, kalau kita ingin menjadi seperti yang disebutkan Nabi SAW sebagai orang yang berakal itu, orang yang berilmu itu, kita dekat-dekat, ya, jangan menjauh. Dan juga kita akan mendapatkan takbiratul ihram langsung segera setelah imam bertakbir. Ya, kalau misalnya kita menjauh, kita di ujung sana, di ujung sini, kemudian imam sudah mau takbiratul ihram, kita masih mau memperbaiki saf, ya, kita masih mau ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Ya, ini bisa-bisa kita tidak mendapati, ya, takbiratul ihram langsung setelah imam bertakbir. Ini perlu juga diperhatikan jamaah sekalian. Dan di dalam sebuah hadis juga disebutkan wadana minal imam, ya, dan mendekat kepada imam. Ya, ini jelas hadisnya. Dan meskipun konteks hadis ini untuk khutbah Jumat, ya, kita mendekat kepada imam, kepada khatib ketika sholat Jumat, dan ini juga berlaku untuk sholat-sholat berjamaah kita. Ya, maka mendekat. Jangan kita mengambil di ujung dan jangan kita mengambil di belakang ketika kita masuk ke dalam masjid. Selanjutnya jamaah sekalian, nasihat untuk, ya, olahragawan, ya, olahragawan kita yang berolahraga setiap harinya, ya, dan juga khususnya bagi yang berolahraga setelah asar, ya, ini memperhatikan waktu baik-baik, ya, 10 menit, 15 menit sudah berhenti. Dan alhamdulillah kami di jalan tadi, ya, bertemu dengan beberapa asatidzah sudah mengaji masjid, sudah pulang semua kembali. Ya, ini adalah sebuah kemuliaan, ya, untuk tetap bisa dilanjutkan. Kalau misalnya sudah mengaji di masjid, pulang masjid. Ya. Ya, maksudnya di luar, ya, seperti 15 menit lah, 10 menit. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit tentang cara berpakaian, ya, cara berpakaian, khususnya sarung dengan berpakaian rompi atau jaket. Ya. Ini pernah kami dengarkan masa-masa SMA waktu Masjid Al-Ikhlas masih di bawah. Ceramah salah seorang ustaz, kalau kita pakai sarung, ya, itu wadimor, apalagi gajah dulu, apalagi atlas, sapphire dan lain sebagainya. Ini kami sebutkan merek, ya, karena tidak merendahkan juga. Kita sebutkan merek-merek itu sebaiknya di atas saja, jangan di bawah. Tidak perlu ditampilkan di bawah.
Ya, karena kadang orang-orang yang di belakang kita itu melihat itu, ya, membaca tidak khusyuk lagi. Ya, begitupun dengan rompi. Kalau ada tulisan-tulisan atau baju atau kaos kita dan lain sebagainya, ya tinggalkan dulu itu. Ya, kita ya bagusnya kita polos saja ya, supaya tidak mengganggu orang yang berada di belakang kita. Ini terkait sholat, bersegera sholat jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, urgensi taklim dan tarbiyah. Ya, ini kami angkat karena melihat beberapa fenomena, ya, sebagian ikhwah kita yang hanya memilih salah satu di antara taklim atau tarbiyah saja, dan bahkan ada yang tidak ada dua-duanya, yang hanya datang pada acara-acara besar saja, yang hanya datang pada pengajian akbar, takbir akbar, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada di taklim dan tidak ada tarbiyah, atau memilih salah satunya. Ya, kita mau jelaskan di sini jamaah sekalian, ya, ilmu itu kita butuhkan, ya, sebanyak hembusan nafas kita. Dan tarbiyah, ya, adalah agenda andalan di lembaga kita, ya, yang dengannya bisa kita mendapatkan manfaat yang sangat besar, yang dengannya bisa melahirkan sejuta dai, yang dengannya melahirkan kader-kader militan, orang-orang yang bisa diharapkan memperbaiki umat di tengah-tengah kebobrokannya, di tengah-tengah kerusakannya. Begitupun dengan adanya perhatian sehalaqah kita. Kalau kita tidak hadir, ada yang menjenguk, ada yang bertanya, ya, tidak sekedar mengabsen, ini hadir, ini tidak hadir tanpa uzur, ini tidak hadir karena sakit. Tidak sekedar itu, kita jenguk teman kita, kita menemui teman kita, ya, sehingga kuat ukhuwah yang ada pada tali ukhuwah yang ada pada tarbiyah tersebut. Dan juga jamaah sekalian, ya, kalau kita lihat, ya, perang Hunain, ya, kisahnya itu di mana sebagian kaum muslimin merasa ujub dengan jumlah yang sangat besar, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, ya, di awalnya dikalahkan, yang dengannya berkocar-kacirlah, ya, sebagian kaum muslimin, dan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panggil pada saat itu orang-orang yang ditarbiyah oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, nadi ashaba as-samurah, ya, wahai Abbas, panggillah ashabus samurah, ya, mereka adalah orang-orang yang telah melakukan baiat di bawah pohon, yang dimana mereka adalah orang-orang yang telah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan labbaika ya labbaika ya labbaik, ya, mereka mengulang-ulang itu. Kami memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah, kami memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang sudah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Ya, ini terkait dengan tarbiyah. Ya, penting untuk kita menghadiri tarbiyah. Kemudian terkait dengan taklim. Nah, taklim jamaah sekalian juga tidak kalah pentingnya. Karena kita bisa saling kuat menguatkan karena banyaknya jumlah yang hadir. Ya, banyaknya jumlah yang hadir, kita saling kuat menguatkan melihat orang-orang soleh yang bersama dengan kita, sehingga menambah keimanan kita, menguatkan takwa kita. Ya. Dan juga taklim ini bisa menjadi batu loncatan untuk, ya, para orang-orang yang baru berhijrah, ya, agar mereka bisa mengenal yang namanya tarbiyah ke depannya, begitupun dirosak ke depannya. Dan tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, faedah taklim ini, ya, disitulah materinya yang dibawakan oleh ustaz-ustaz kita, materi yang tafsil, yang detail, yang rinci, yang memang pemateri-pemateri yang membawakan materi tersebut adalah intinya inti. Ya, pakarnya pakar, ya, ahli bidang di masing-masing bidangnya. Ya, di situ ada yang berbicara tentang Al-Quran, yang berbicara tentang amalan hati, ya, pakar kita Ustaz Hasbi, ya, hafizahullah taala. Begitu juga dengan berbicara dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, kisah-kisah para nabi, ya, muamalat. Di situ ada Ustaz kita Ustaz Syahrir hafizahullah taala. Ya, di situ juga ada yang membahas tentang akidah, ya, tentang keimanan ketika Ustaz Tasdik misalnya datang. Ya, begitu juga dengan
tentang keluarga sakinah, tentang kepemimpinan ketika Ustaz Jamal misalnya yang membawakan, ya, begitupun dengan hukum-hukum seputar pernikahan, talak, ya, nazar dan seterusnya. Ada Ustaz Ahmad Syakir, ya, dan Ustaz Qais, ya, hukum-hukum jenazah dan apa saja jamaah sekalian yang telah ditunjuk oleh Departemen Dakwah, bukan kaleng-kaleng, ya. Mereka adalah para orang-orang yang kebanyakannya jago dalam berbahasa Arab dan jago di bidang baca kitab gundul, baik alumni Istiwa maupun alumni Timur Tengah. Maka jangan kita remehkan yang namanya taklim ini, ya, karena disitulah para pakar berbicara yang Departemen Dakwah alhamdulillah, ya, menunjuk mereka-mereka itu untuk membawakannya. Di situ ada malam Ahad, ya, Masjid Al-Ikhlas yang dibawakan oleh Ustaz Hamzah, juga jago dalam masalah yang materi yang dibawakannya. Di Masjid Abu Bakar ada juga malam Ahad, malam Senin di Masjid Ar-Rahman, ya, Masjid Nurul Qahar di Lanrisang, Masjid Alauddin Pakoro juga, ya, nanti insyaallah akan dibawakan Ustaz Syahrir di Pakoro, ya. Kemudian masjid malam Selasa ada Masjid di Munirah, malam Rabu di Masjid Al-Ikhlas seperti sekarang ini. Ada juga Masjid Jannatul Firdaus sebenarnya bertepatan dengan malam ini. Ya, malam Kamis Masjid Ar-Rahman, malam Jumat di Masjid Al-Ikhlas lagi, ya. Dan rencananya akan digilir, ya, oleh panitia masjid, ya, ustaz-ustaz yang akan mengisi malam Jumat itu, ya, dengan pemateri-pemateri para perintis, ya, orang-orang yang sudah lama di lembaga kita itu yang akan menjadi pematerinya. Kemudian ada taklim di Musolla Pasar Karyango, Matrobulu, ya, ada juga Masjid Abu Bakar Ancol yang diisi oleh Ustaz Syahrir, ya. Kemudian malam Sabtu Ar-Rahman, ya, kemudian Masjid Jami'ul Ilmi Sulili, Masjid Usman juga ada. Ini alhamdulillah setiap malamnya ada taklim-taklim yang bisa kita hadiri, ya. Tidak ada lagi alasan, ya, di situ malam tidak ada taklim. Semuanya ada. Ya, kita perlu mengisi ruh kita, ya, dengan ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa menjadikan bekal untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ya, keajaiban subuh. Ya, ada banyak pembahasan di sini. Yang pertama kita bahas tentang azan, ya, terutama pada syahadat Muhammad Rasulullah dan as-salatu khairun minan naum. Untuk syahadat Muhammad Rasulullah, ketika kita membaca atau mengucapkan yang bagi muazzin ini, ya, adapun yang muazzin lainnya yang tidak hadir bisa disampaikan nanti. Untuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, nun bertasydid sama hukumnya dengan mim bertasydid, ya. Nun sukun ketemu dengan nun yang berharakat sama hukumnya dengan mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat. Ketika kita mendengungkan asyhadu anna Muhammad, itu juga sama, anna Muhammadar Rasulullah. Ini terkait dengan syahadat Muhammadar Rasulullah. Begitupun dengan as-salatu khairun minan naum, ya, terutama yang menjadi ciri khas bagi salat azan subuh, as-salatu khairum, ya, mim bertasydid lagi di situ, ya, dengan nun bertasydid, khairum minan naum, ya. Khairum didengungkan, ya, khairum mim ketemu dengan mim, khairum atau tanwin ketemu dengan mim, khairum minan naum. Terkait dengan naum yang terakhir itu disebut dengan mad lin arid disukun. Itu tidak langsung kita berhenti seperti minan naum, ya, tetapi dipanjangkan sedikit, minan naum, atau 4 harakat atau 6 harakat, bisa dipanjangkan lebih banyak lagi, minan naum. Ini terkait dengan azan, ya. Kemudian jamaah sekalian, salat sunnah subuh, ya, salat sunnah subuh itu disunnahkan takhfif, ya, diringankan, ya, disederhanakan, tidak terlalu panjang, ya. Ini sebagaimana dengan sunnah Rasulullah SAW, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yusolli raka'ataini khafifatain bainan nida'i wal iqamah min salatis subhi. Rasulullah SAW kalau salat sunnah subuh, beliau salat sunnah 2 rakaat yang khafifatain, ya, yang ringan, ya, tidak panjang, ya. Dan ketika kita sholat sunnah subuh jamaah sekalian, kita bisa meniatkan 3 niat sekaligus, ya. Kita bisa sholat sunnah tahiyatul masjid di satu amalan,
dan juga diniatkan sholat sunnah setelah wudu dan sekaligus sholat sunnah qabla al-fajr, ya, sebelum sholat subuh ditunaikan. Ya, ini terkait sholat sunnah subuh ringan saja, tidak terlalu panjang. Ya, karena sudah didahului dengan sholat tahajud yang panjang dan kemudian nanti akan dilanjutkan setelah sholat sunnah itu dengan sholat subuh yang panjang juga. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang zikir pagi. Ya, bisa dibaca setelah masuk waktu subuh sebelum sholat subuh. Ya. Dan begitupun dengan zikir petang bisa dibaca setelah masuk waktu asar sebelum sholat asar. Ya. Jadi ini perlu tidak harus ya, tidak harus kita zikir pagi nanti setelah sholat subuh dan tidak harus zikir sore nanti setelah sholat asar. Ya. Kemudian amalan yang sangat sederhana namun pahala yang luar biasa, menunggu waktu sholat isyraq. Menunggu sholat isyraq. Ya. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Ya. Hadis ini jamaah sekalian, ya, hadis yang diperselisihkan oleh ulama kita, ada yang mengatakan dhaif, lemah, ada yang mengatakan sahih. Namun yang jelas, yang sahih adalah Rasulullah SAW setelah sholat subuh beliau duduk sampai terbitnya matahari. Adapun sholat 2 rakaat ini yang diperselisihkan oleh ulama. Namun ketika kita melakukannya, kita diharapkan juga mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan tadi, pahala haji dan umrah sempurna. Ya. Ini adalah bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut. Kemudian sholat isyraq. Ya, sholat isyraq disebut juga sebagai sholat duha di awal waktu. Ya, sholat duha di awal waktu. Dan ini sholat isyraq jamaah sekalian jangan kita lakukan pada pas ketika matahari terbit. Namun beberapa menit setelah matahari terbit, ya, karena disebutkan di sini sholatul isyraq hiya sholatul duha fi awal waqtiha. Salat isyraq adalah salat duha di awal waktunya ba'da irtifa'i syamsi qadri rumhin min syuruqiha. Ya, setelah matahari naik setinggi tombak dari terbitnya. Jangan pas ketika matahari terbit, namun ada jarak beberapa menit, ya, sekitar 15 menit atau 20 menit setelah terbitnya matahari. Ya, tentunya jemaah sekalian, ya, kadang seseorang itu tidak melakukan menunggu sholat subuh sampai isyraq karena berbagai kesibukan, karena berbagai uzur yang mungkin syar'i. Tapi ya, yang menjadi pertanyaan, ya, banyak di antara ustaz-ustaz kita, ikhwah-ikhwah kita yang tetap bisa melakukannya. Ya, kalau kita mungkin bisa meniru Ustaz Tabrani, hafizahullah taala, yang dimana beliau memiliki 7 anak, super sibuk juga, memiliki usaha juga, dan keluarga beliau juga sebagai da'iyah, ya, super sibuknya, namun beliau tetap bisa duduk sampai sholat isyraq. Ya. Kemudian ada ustaz kita, ya, Nurdin, ada ustaz kita, Ustaz Mas'ud, ya, ustaz-ustaz yang sudah lanjut usia. Kalau kita beralasan dengan capek, lelah, ya, tidak kuat, maka kita bisa melihat, ya, orang-orang tua kita ini yang sangat semangat untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Oh, ya, kalau misalnya kita beralasan dengan kerja kita, ya, sebagai guru misalnya, kadang kalau misalnya Ustaz Asri datang di sini, hafizahullah, ya, beliau juga sampai sholat isyraq, ya, di mana beliau juga memiliki 7 anak, ya, dan kesibukan beliau sebagai ketua DPD dan juga beliau adalah guru, ya, keluarganya juga guru, dan apalagi alasan kita, ya, untuk tidak melakukannya. Mungkin kita beranggapan bahwa kita ingin mengantar anak sekolah, kita ingin menjual di waktu pagi, ya, itu bisa semuanya diatur, ya, dan diakali, ya, untuk mendapatkan semua kebaikan-kebaikan dan berburu pahala di setiap kesempatan yang ada. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, ya, kita percepat lagi, hakikat keikhlasan. Berbicara keikhlasan ini tidak akan ada habis-habisnya. Tidak cukup dengan beberapa menit, ya, tidak cukup dengan beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan. Namun keikhlasan itu dibicarakan setiap waktu, ya, setiap saat. Ya, karena keikhlasan itu adalah syarat di antara syarat-syarat diterimanya ibadah kita. Dan salah satu ciri keikhlasan adalah ketika kita beramal amalan rahasia, ya, amalan yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, rasanya sama ketika kita beramal dengan amalan-amalan
yang jahriyah, orang-orang melihat amalan tersebut. Ya, karena kita beramal sirriyah dan jahriyah itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sama saja rasanya. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ingin diketahui oleh manusia, tanpa ingin dipuji oleh manusia. Kemudian jamaah sekalian, tentang keikhlasan juga ini, ya ini bagi para dai, ya. Ketika ada amplop atau tidak, ya. Ini juga terutama bagi khatib, ya, bagi para khatib yang ditugaskan atau bagi para ustadz yang ditugaskan untuk isi taklim di berbagai pelosok-pelosok atau di berbagai masjid-masjid kecil, ya. Itu kita melihat diri kita, ya. Bagaimana ketika kita mendapatkan misalnya jadwal di masjid besar yang banyak isi amplopnya, yang ini kita terus terang saja, yang banyak jamaahnya, itu kita rasakan ketika kita mendapatkan jadwal masjid yang kecil, ya, kurang jamaahnya, kemudian jauh, kemudian mungkin sedikit isi amplopnya atau bahkan tidak ada, ya, atau mungkin hanya sekedar makan siang saja di situ. Ketika kita rasakan jamaah sekalian, ya, bagaimana perasaan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja ketika kita mendapatkan ini dan itu, maka disitulah ciri keikhlasan kita. Begitupun dengan keikhlasan, ya, bertugas di Wahdah, ya, sebagai lembaga kita, ya, kita mau mottonya dan semboyannya, ya, hidup-hidupilah Wahdah, jangan mencari hidup di Wahdah, ya, sebagaimana Muhammadiyah juga seperti itu. Meskipun kadang ada beberapa jasa jamaah sekalian, ya, jasa dan pengorbanan yang perlu diapresiasi, ya. Apalagi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya, dan nafkah mereka yang bekerja, maka tidak mengapa kita berikan hak mereka, apalagi jika tenaganya memang di suatu bidang tertentu itu sangat dibutuhkan, ya. Maka perlu disejahterakan orang-orang seperti itu agar bisa fokus mengerjakan tugas-tugasnya. Ini terkait dengan hakikat keikhlasan. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna senioritas perintis dan pewaris. Kita mau bahas tentang senioritas dulu, ya. Di dalam Islam senioritas itu diperhatikan, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh sebuah kaum, ya, sebuah utusan, ada seorang anak muda yang langsung berbicara kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menegur anak muda tersebut, kabir, kabir, ya. Mana orang yang senior di antara kalian? Ya, jangan kamu dulu. Mana orang-orang yang senior? Ya, maka Nabi SAW mengedepankan orang-orang senior di antara mereka sebelum anak muda itu melanjutkan pembicaraannya. Dan di dalam sebuah asar juga disebutkan al-barakatu ma'al akabir. Ya, keberkahan itu bersama orang-orang senior, orang-orang tua kita, orang-orang pendahulu kita. Ya, maka jangan kita menganggap remeh seperti ini jamaah sekalian. Kemudian yang perlu kita tekankan di sini masalah senioritas, ya. Ini masukan untuk AC, ya. AC di masjid kita ini ada 2 besar, ya. Kalau di Qasib itu atau di beberapa masjid di Saudi ada tertulis memang di sebelah kanan lutfan al-jihatul yumna aktsar burudah, ya, tabe bahasannya halusnya, tabe di sebelah kanan ini lebih maksimal dinginnya, ya. Dan lutfan al-jihatul yusra aqallu burudatan, ya. Dan tabe di sebelah kiri ini lebih minimal dinginnya. Ini bisa mungkin kita atur, ya, sebagai panitia masjid. Ya, apalagi yang sebelah di sini biasanya memang orang-orang tua kita yang tidak terlalu butuh AC atau mungkin lebih sedikit AC-nya. Ini bisa kita prioritaskan senioritas itu, dan di sini mungkin biasa banyak anak muda, ya, yang atau orang tua yang suka dengan AC. Yeah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah perintis, ya. Perintis adalah sosok yang membuka jalan kebaikan, ya, jalan dakwah, jalan ilmu, meskipun banyak rintangan, tantangan yang dihadapi. Itu perintis, ya. Sementara pewaris, mereka lah yang diharapkan menjaga, melestarikan, melanjutkan, ya, mengembangkan warisan tersebut agar tetap bermanfaat bagi umat. Ini jamaah sekalian, ya, 2 hal yang perlu kita jelaskan di sini terkait masalah perintis dan pewaris ini. Mungkin langsung kita masuk pada contoh-contohnya, ya.
banyak yang mau dirintis ya. Dan kami dengar-dengar kemarin itu departemen Cempah, Dewan Pengurus Cabang Cempah, ya, Dewan Pengurus Cabang Cempah membutuhkan ya orang yang bisa diangkat ketua di situ, ya, Masya Allah. Dan kami dengar bahwa yang ditunjuk lagi adalah Ustaz Tito Tabrani hafizahullah, ya, di mana kesibukan beliau yang luar biasa. Kalau bisa ya orang-orang yang selain beliau yang bisa, ya mungkin Ustaz Erzadi atau siapa ya, Masya Allah. Ya siapa nanti, insya Allah nanti dibicarakan tentang itu. Ya, kita perlu merintis ya, dan juga sebagai pewaris kita banyak belajar dari perintis sehingga kita bisa merintis di tempat-tempat yang bisa kita rintis. Kemudian jamaah sekalian, sudah masuk azan atau belum? Ya, apa yang dibangun oleh para perintis kita, kita harus melanjutkan dengan baik. Ya, yang perlu kita perhatikan di sini jamaah sekalian, sebagai pewaris dari apa yang dirintis itu, jangan kita samakan anak dari orang umum dengan anak kader dan anak perintis. Ya, kalau ada yang masuk di sekolah kita yang kita sama-sama membangun, di pesantren kita sama-sama kita membangun, ya, paling kalau misalnya memang tidak bisa digratiskan, ya kita kasih diskon, ya karena mereka itu berjuang bersama-sama kita. Ya. Beda dengan orang-orang yang umum hanya menyekolahkan anaknya di sekolah kita dan di pesantren kita, kita tidak apa-apa diberikan aturan-aturan kepada mereka. Ya. Adapun aturan yang berlaku kepada anak-anak kader, anak-anak perintis, itu mungkin ada kebijakan di atasnya, ya, kebijakan di atas aturan tersebut. Jangan disamaratakan. Ya. Dan juga jamaah sekalian, ya, kalau misalnya ada musyawarah, misalnya perintis atau para kader yang bermusyawarah, para pengurus yang bermusyawarah, dan di waktu yang sama juga anaknya mau masuk sekolah, ya, dan yang bermusyawarah ini diharapkan kehadirannya, untuk bermusyawarah, tetap bermusyawarah sama-sama kita. Ya, anaknya itu kalau memang terlambat nanti diangkat, itu kita berikan ya, kompensasi, ya, kita berikan kebijakan di situ, yang kita hukum, ya. Karena memang orang tuanya ya terpaksa ikut bermusyawarah dengan ya agenda-agenda dakwah kita. Dan juga jamaah sekalian, ya yang perlu diperhatikan di sini masalah ini yang banyak ya. Kalau ada yang kedapatan merokok ya atau kedapatan memegang rokok ya. Ini mungkin karena anak-anak ya, anak-anak yang masih baru saja keluar dari lingkungan rumahnya atau yang baru saja jauh dari rumahnya sehingga mereka serba coba-coba. Yang patut disalahkan di sini, yang ini yang masih keluhan kepada kami, yang patut disalahkan di sini adalah para gurunya, para ustadznya, para ustazahnya ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena anak-anak yang lugu itu sudah dititipkan kepada ya antum-antum sekarang yang bertindak di sekolah dan pesantren tersebut ya. Dan ini mungkin hanya sekedar ya kesalahpahaman jamaah sekalian, dan perlu ya kalau misalnya ada perintis atau kader yang anaknya bermasalah seperti itu, jangan secara tiba-tiba, secara langsung kita mengeluarkannya. Seharusnya ada yang namanya dewan syuro atau dewan pertimbangan ya. Yang dimana kita kadang mendapatkan perkataan yang sampai terulang lagi mengatakan megalak daje lenya donatur tak ya, padahal donatur itu yang anaknya sekolah di SD kita, SMP kita, pesantren kita, mereka sangat banyak kontribusinya dari segi harta mereka ya, sehingga kalau kita mengeluarkannya ya menipis lagi ya dana yang masuk ya. Begitupun dengan megalat dalete ya, anggota mitan isi bawah ya. Banyak anggota-anggota yang dulu kita sama-sama berjuang sudah pindah karena gara-gara anaknya saja ya, yang dipindahkan ya. Maka di sini jamaah sekalian perlu diadakan yang namanya dewan itu untuk melihat ya, bagaimana seharusnya yang ditindaklanjuti bagi pihak sekolah maupun pihak pesantren sebelum memutuskan perkara yang perlu diputuskan. Azan ya. 5 berikutnya insyaallah setelah azan. Ya. Wallahu a'lam.
Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kemudian yang keenam jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, semangat dakwah, ya semangat dakwah. Ya, apalagi di situ ada GSD, Gerakan Sejuta Dai, yang perlu kita selalu gaungkan dan gerakkan. Maka kita perlu ya selalu untuk semangat dakwah apapun profesi kita. Ya, apapun profesi kita,
sebagai Pak Galung, ya, Pak Dara, ya, Pak Kurir, ya, Pak Las, ya, guru, ya, dokter, perawat, ya, kepala sekolah, dan seterusnya, kita bisa berdakwah di situ, mengajak orang kebaikan. Paling minimal kita ajak, ya, sampaikan kebaikan tersebut, amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana yang kita sering sebutkan tentang pengalaman dakwah orang-orang di negeri-negeri barat, di mana mereka terinspirasi dengan surah Abasa, ya, menawarkan ke orang-orang tentang Islam. Apakah kamu ingin mendengarkan tentang Islam dari saya? Kalau orang tersebut tidak mau, ya, dai ini pindah ke orang yang lain. Apakah kamu ingin mengenal Islam dari saya? Jika dia mau, maka dia akan menjelaskan tentang Islam dengan panjang lebar. Ya, begitupun di sini negeri kita, mayoritas Islam, dan sebagaimana kata Ustaz Zaitun hafizahullah taala, kultur, ya, masyarakat Indonesia itu sangat mudah menerima, ya, apa saja, kebaikan maupun keburukan, Jika aliran-aliran sesat saja mereka bisa terima, maka apalagi dengan Islam yang indah ini. Maka tawarkan saja, tawarkan dirosa, tawarkan tarbiyah, tawarkan taklim, ya, share itu, ya, apa-apa yang kita dapatkan dari info-info kebaikan. Ya, ini kami kutip dari perkataan yang pernah di-share oleh Haji Herwin hafizahullah taala, perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan yang mengatakan, jika engkau membimbing orang lain kepada suatu kebaikan dan memperingatkannya dari suatu keburukan, maka engkau telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang besar, karena Allah terkadang memberikan manfaat lebih banyak dengan hal itu dibandingkan dengan harta. Ya, ini pentingnya untuk berdakwah. Dan kalau memang, ya, seharusnya kita bisa menggabungkan kedua-duanya, berjihad dengan harta kita, berjihad dengan lisan kita, ya, untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh, jaga hati dan kedepankan husnuzon. Jaga hati dan kedepankan husnuzon. Ya, selalu tahan lisan kita berucap sebelum kita memikirkannya, apa konsekuensi, apa dampak, apa yang akan muncul setelah kita mengatakannya tersebut. Ya. Jangan sampai, ya, mencederai hati ikhwah kita, hati saudara kita, ya, sehingga kadang tanpa sadar kita melakukannya, ya, dan itu bisa menjadi penyakit yang menjalar di hati-hati saudara kita, di dalam tubuhnya, yang dimana disitulah ada dendam, ada hasad, benci, dan seterusnya, sehingga dia berpisah dengan kita. Ya. Ini tentang menjaga hati. Kemudian husnuzon, kedepankan husnuzon. Ini sebaliknya. Ya, ketika ada yang mengata-ngatai kita, ketika ada orang yang berbicara terkait dengan kita, menyebut nama kita misalnya, mungkin orang tersebut tidak bermaksud untuk menyakiti hati kita, maka kita tetap perlu husnuzon kepada saudara kita. Ya, jangan biarkan syaitan menghasut diri kita sehingga pertikaian dan permusuhan itu terjadi. Ya. Jadi dua hal ini, jaga hati saudara kita. Jangan kita asal chop lebar atau apa itu namanya, chop lebar, atau perkataan-perkataan yang bisa menusuk hati saudara kita. Dan juga kalau misalnya ada orang saudara kita yang mengatai kita ke depan husnuzon, ya, kepada saudara kita tersebut. Dan ingat selalu jamaah sekalian, ya, ayat terkait dengan ukhuwah, ya, yang disebutkan di dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, 10 sampai 12. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat 10 sampai ayat yang ke-12, dan surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya. Kemudian yang ke-8 jamaah sekalian, ya, sendiri lemah bersama kuat. Jadi kita tentunya sebagai manusia yang membutuhkan orang lain, itu kalau kita sendiri itu bisa melemahkan diri kita. Meskipun bagaimanapun kekuatan ilmu kita, bagaimanapun kekuatan ibadah kita, kekuatan iman kita, kalau kita sendiri kita akan lemah. Ya, dan syaitan itu bisa dengan mudah menggoda orang-orang yang biasa menyendiri. Ya.
Dan almar'u dha'ifun biwahdihi qawiyyun bi ikhwani. Seseorang itu sangat lemah ketika dia sendiri dan sangat kuat ketika dia selalu bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Maka semangat berkumpul, ya, semangat bermusyawarah, semangat nonton bareng, ya, semangat mabit, ya, semangat kita selalu bersama-sama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya. Dan itulah yang kata Imam Ibnul Munkadir rahimahullah ta'ala, kenikmatan yang tersisa di dunia ini, ya, ketika kita liqa'ul ikhwan, bertemu dengan saudara-saudara kita, ya, dan orang-orang soleh yang kita temani jamaah sekalian, itu juga bisa menjadi orang yang memberikan syafaat di akhirat kelak, ya. Ketika kita membutuhkan syafaat, di antara yang akan memberikan syafaat adalah orang-orang yang soleh yang pernah kita berteman di dunia. Adapun orang-orang yang salah, orang-orang yang toleh, ya, itu akan menjadi bumerang, ya, bagi para teman-temannya di akhirat kelak. Dan kita perlu ingatkan satu hadis dari Rasulullah SAW, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Ya, seorang mukmin yang berbaur dengan manusia dan dia bersabar dengan gangguan-gangguan manusia, itu lebih baik, lebih mulia daripada orang yang beriman yang tidak mau bercampur dengan manusia, berbaur dengan manusia dan tidak bersabar dengan gangguan-gangguan mereka. Ya, pasti ada saja ketersinggungan dengan jamaah sekalian. Ya, seperti yang pernah disebutkan oleh Ustaz Ishaq Subuh hafizahullah taala di Istibah, ya, ketersinggungan itu seperti gerakan-gerakan mesin yang membutuhkan oli, ya, supaya menjadi licin kembali, ya. Dan kita dengan nasihat menasihati selalu, mengingatkan selalu, wasiat mewasiati selalu dalam kebaikan, itu bisa menumbuhkan keimanan dan menambah keimanan kita dan mengikat lebih erat tali persaudaraan kita. Dan yang ke-9 jamaah sekalian rahimakumullah, pada pergerakan ada keberkahan. Pada pergerakan ada keberkahan. Ya, fil harakati barakah. Ya, semangat kita untuk berkontribusi, semangat kita untuk berandil. Setiap kita ada pos-posnya. Ya, ada lembaga ini dan ada departemen itu, ada yang pengurus inti dan ada seterusnya. Ya, kadang perlu bantuan satu sama lain. Ya, departemen dakwah misalnya, kita sebutkan. Meskipun kita bukan di departemen dakwah, kadang departemen dakwah itu membutuhkan bantuan kita. Meskipun kita bukan departemen dakwah, kita semestinya membantu departemen tersebut. Begitupun dengan departemen kaderisasi, ya, begitupun dengan khidmatul Quran, medikom, ya. Kalau kita ada keahlian mendesain, ya, live, mendokumentasi, meskipun kita bukan di medikom, kita bisa bantu. Apalagi, ya, calon kandidat terkuat kita sebagai ketua berikutnya adalah Ustadz kita ini, ya, butuh bantuan kita, ya, untuk insya Allah bersama-sama, ya, melanjutkan perjuangan. Ya, begitupun dengan ada yang bergerak di lembaga Sakinah LP2KS, ya, ada yang bergerak di lembaga aset dakwah, ya, ada juga yang bergerak dengan wasilah narahubung dengan pemerintah, ya, sebagaimana dilakukan oleh Ustadz Haji kita, ya, Ustadz Zainal Abu Khair hafizahullah taala, yang beliau sangat berkontribusi dalam hal ini, narahubung dengan pemerintah kita. Ya, ada juga di lembaga koperasi, ya, ada di yayasan WIS dan juga Garuda. Ya, Garuda ini merupakan sayap dari Wahda, bukan organisasi yang berdiri sendiri, namun sayapnya yang harus saling kuat menguatkan dan menjadi para militer-militer yang terdepan, garda terdepan membela umat dan bangsa. Dan ada PHP yang mungkin nanti menjadi SHP, sahabat ya, Hijrah Pinrang, ya, atau Harapan Pinrang. Ya, karena kalau PHP kadang ada orang tidak mau bergabung karena bilang tanya aja kalau lo, ya, kita mungkin bisa ubah nanti itu menjadi SHP, ya, sahabat Hijrah Pinrang atau mitra, ya, Hijrah Pinrang. Ya, dan banyak sekali andil-andil yang bisa kita lakukan jamaah sekalian, kontribusikan. Dan kita tidak tahu, ya, di mana andil kita yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan andil-andil dalam penyiapan taklim, ya, menyiapkan air, menyiapkan meja dan seterusnya, kursi dan seterusnya.
Ya banyak sekali andil yang bisa kita kerjakan. Dan yang terakhir ya, mohon maaf atas panjangnya materi ini. Yang terakhir, istirahat sesungguhnya. Kapan itu istirahat sesungguhnya? Ya. Istirahat sesungguhnya di dunia ini ketika kita sholat. Ya. Ketika kita sholat, itulah istirahat sesungguhnya di dunia ini. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Arihna bis sholati ya Bilal." Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Ya. Inilah istirahat kita. Dan kita di dunia ini jamaah sekalian hanya dua waktu menunggu waktu sholat dan menunggu waktu kita disolatkan. Dan istirahat di akhirat. Ya, istirahat di akhirat ketika ya semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalamnya, melangkahkan kaki kanan kita, kaki pertama kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin 10 hal jamaah sekalian, dan di sini ada 2 hadiah dari sebelah kanan dan sebelah kiri mungkin yang bisa menyebutkan 10 poin atau 5 poin saja dulu, sebelah kanan dan sebelah kiri 5 poin. Yang pertama dari sebelah kanan yang mau jawab silakan. Yeah. Yang catat tadi, enggak apa-apa. Iya, Ajimro atau si Akhir Zadi enggak apa-apa ya. 1. Segera ke masjid. Yang kedua, ya, urgensi taklim dan tarbiyah. Ketiga, keajaiban subuh. Keempat, ya, hakikat keikhlasan. Yang kelima, makna senioritas, perintis dan pewaris. 5 berikutnya. Sampai ada yang sebelah kiri kita. Yang keenam, ya, apa kita catat? Ya. Oh, 5. Ada yang catat sampai 10. Ya, kita Jimran. 6, semangat dakwah. Yang ke-7, yang menjaga hati dan kedepankan husnuzon. Yang ke-8, sendiri lemah dan bersama kuat. Yang ke-9, ya pada pergerakan terdapat keberkahan. Ke-10, ya istirahat sesungguhnya di dunia dengan sholat dan di akhirat ketika melangkahkan kaki ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.